Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Stambuk K40119152. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang pertama itu dampak bencana terhadap lingkungan hidup dan contoh-contohnya. Materi yang kedua itu kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan bencana dan contoh-contohnya juga. Kita masuk ke materi yang pertama dulu ya, yaitu dampak bencana terhadap lingkungan hidup dan contoh-contohnya. Sebelum kita masuk ke contoh-contoh bencana tersebut, saya akan menjelaskan sedikit apa itu bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang disebabkan oleh faktor alam ataupun manusia, sehingga mengakibatkan banyaknya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu gunung meletus. Gunung meletus merupakan aktivitas gunung Merapi yang mengeluarkan material berupa bahan padat, cair, dan gas dari dapur magma ke permukaan bumi. Ketika Gunung Merapi meletus, gunung berapi juga akan mengeluarkan gas-gas seperti gas belerang, gas asam arang, atau gas beracun, gas uap air, dan awan pijar yang sangat panas. Adapun contoh atau dampak yang diakibatkan oleh bencana gunung meletus. Yang pertama itu mengakibatkan kurangnya sumber air bersih karena tercemar oleh debu dan lumpur, menimbulkan kebakaran hutan dan tumbuhan di sekitarnya, menimbulkan banyak korban manusia, hewan, dan tumbuhan, menimbulkan populasi udara dan jarak pandang penerbangan, mengakibatkan kerusakan lahan pertanian dan area pemukiman akibat banjir lahar panas dan lahar dingin. Yang terakhir itu kerusakan lingkungan akibat gempa bumi vulkanik. Ya, kita masuk ke contoh yang nomor 2, yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Adapun dampaknya yaitu runtuhnya rumah, gedung-gedung dan terputusnya jalan raya, rusaknya sarana dan prasarana, rusaknya serta hancurnya area pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kita masuk ke contoh yang nomor 3, yaitu kemarau panjang. Suatu penyimpangan iklim atau musim yang menimpa suatu daerah sehingga mengakibatkan waktu musim kemarau lebih lama dari semestinya. Adapun dampaknya yaitu sumur dan sumber air menjadi kering, hutan terbakar akibat kekeringan, sungai, danau, dan area pertanian menjadi kering, gagal panen bagi petani sawah, tak ada hujan akibat kekeringan, tumbuhan dan padang rumput banyak yang mati sehingga mengancam usaha pertanian. Masuk ke contoh nomor 4, yaitu tanah longsor. Tanah longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian tanah longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Adapun dampak yang terjadi jika tanah longsor menimpa suatu daerah, yaitu rusaknya area pertanian dan perkebunan, terputusnya jalan raya, sungai, dan jembatan, dangkalnya danau dan jebolnya tanggul. Yang terakhir, terputusnya jaringan listrik dan instalasi air minum. Ya, kita masuk ke contoh bencana yang kelima, yaitu banjir. Banjir merupakan peristiwa terendamnya daratan yang biasanya kering, seperti meluapnya air sungai ke lingkungan sekitar akibat curah hujan yang tinggi. Dampak yang terjadi akibat masuk ke contoh bencana yang kelima, yaitu banjir. Banjir merupakan peristiwa terendamnya daratan yang biasanya kering, seperti meluapnya air sungai ke lingkungan sekitar akibat curah hujan yang tinggi. Dampak yang terjadi akibat banjir itu yaitu rusaknya area pemukiman penduduk, sulitnya mendapatkan air bersih, rusaknya sarana dan prasarana penduduk, rusaknya area pertanian dan perkebunan, serta peternakan. Yang terakhir itu rusaknya jaringan
transportasi, instalasi air minum, dan jaringan telekomunikasi. Baiklah, kita masuk ke materi kedua, yaitu kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan bencana dan contoh-contohnya. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kita ambil contoh yang pertama, itu seperti membuang sampah sembarangan. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan berbagai macam penyakit, dan dapat menyebabkan bencana seperti banjir yang dapat merusak lingkungan hidup. Yang kedua, penebangan liar. Penebangan secara liar akan dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan hutan sebagai produsen oksigen, penahan air, bahkan dapat menyebabkan terjadinya longsor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.